Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, di channel Markas Servis dan Restorasi HP gitu. Alhamdulillah ya, hari ini ada servisan HP Redmi 6A ya, dengan keadaan tidak bisa disentuh ya di bagian tengah gitu. Nah, ini apakah bisa diselamatkan ya tanpa perlu ganti LCD-nya gitu. Kayak ini saya coba. Nah, ternyata bagian tengah itu tidak bisa ya, tidak bisa disentuh gitu. Dan juga bagian atas itu responnya kurang ya, sentuhannya gitu ya. Nah, ini bagian 7, 8, 9 tidak bisa dipencet ya. Oke ya. Nah, ini saya matikan dulu HP-nya. Nah, dan ternyata tetap ya tidak bisa dimatikan ya. Nah, ini saya pencet-pencet tetap tidak bisa gitu ya. Oke ya. Jadi ini saya akan matikan secara paksa saja ya, dengan cara melepaskan konektor baterainya ya. Dan ini saya lepas dulu casing belakangnya ya, casing belakang untuk melepaskan konektor baterainya ya. Oke ya. Nah, dan ini ternyata sudah pernah diservis ya sebelumnya. Nah, ini sudah terlepas penutup dari konektor baterai dan sudah saya lepaskan konektor baterainya ya. Langsung saja itu ke mesin bawah ya. Untuk Redmi 6A itu konektor touchscreen-nya itu ada di mesin bawah gitu. Oke ya, ini saya lepaskan dulu baut-bautnya dan ini saya congkel ya penutup mesin bawahnya gitu. Nah, ini saya lihat konektor touchscreen-nya itu fleksibelnya masih bagus ya, tapi dilihat dari touchscreen-nya itu ada retak di bagian bawah dan sampai ke atas gitu ya, sampai ke samping ya. Dan ini saya akan coba menggunakan touchscreen yang baru, apakah nanti normal atau tidak ya. Dan bisa dilihat ini LCD dari HP ini kayaknya sudah pernah gantian ya, dalam artian touchscreen-nya itu pernah diganti ya. Soalnya kan bisa dilihat banyak debu-debunya ya di bagian tengah dari LCD ini. Nah, ini untuk pelepasannya cukup mudah ya. Nah, pelepasan dari touchscreen-nya ini cukup mudah. Tinggal kita congkel. Nah, kita congkel bagian atas. Nah, ini kalau dirasa masih keras lemnya, kita panaskan menggunakan blower. Di anginnya 1,5 dan panasnya 1 atau 1,5 juga ya. Oke, nah ini lemnya meleleh ya. Sekarang kita tembakkan lagi blowernya biar lemnya meleleh gitu ya. Nah, ini sudah terangkat ya, nah, touchscreen-nya. Dan untuk mesin bawah ini kita lepaskan juga. Dan kayaknya ini LCD ini dilem ya. Ini saya coba congkel. Oh, ternyata tidak ya. Ini kita harus melepaskan baterainya dulu ya. Dan kita congkel. Kalau dirasa
keras ya, kita semprot menggunakan cairan pembersih lem gitu. Kita semprotkan sampai lem itu mudah diangkat ya. Sekarang kita lepaskan LCD-nya, soalnya kan fleksibel dari touchscreen itu berada di bawah LCD ya. Jadi kita perlu untuk mengangkat LCD-nya dulu gitu ya. Nah ini kan ternyata di lem ya, kayaknya bukan lem tapi double tip gitu. Nah itu kan bisa dilihat ada double tip ya di bagian dekat fleksibel LCD-nya ya. Nah ini saya pasangkan kembali LCD-nya dan juga touchscreen yang baru gitu ya. Sebelumnya juga, sebelum pemasangan, bersihkan dulu LCD-nya ya, menggunakan saya biasanya untuk pembersihan LCD itu gunakan tisu ya, tisu untuk pembersih layar HP ya. Saya gunakan yang berair dulu ya, berair yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 nantinya ya. Bersihkan. Kemudian kita tes dulu ya touchscreen yang baru gitu. Nah seperti ini pemasangannya. Kita pasang dulu fleksibel LCD-nya, kemudian baru kita pasangkan fleksibel touchscreen-nya gitu ya. Jadi untuk pemasangan touchscreen itu biasanya ada yang menggunakan lem Oka ya. Tapi untuk lebih cepat lagi kita tanpa menggunakan lem Oka gitu kan. Tapi perlu kita garis bawahi gitu kan, dan kita konfirmasi kepada pemilik HP dulu bahwa untuk pemasangan lem tanpa lem Oka gitu bisa ada debu ya nantinya masuk gitu. Dan ini sudah di ACC oleh pemilik HP, dan langsung saja saya garap dan ternyata alhamdulillah ya, touchscreen-nya sudah berfungsi secara normal gitu ya. Oke, untuk pengetesan itu kita klik bintang pagar 64 663 pagar bintang ya. Nah ini kita cari touch panel ya. Nah ini kita coba geser-geser. Kita ikuti ya alurnya gitu ya, dan alhamdulillah normal gitu. Dan touchscreen ini sudah siap untuk dipasangkan ya. Oke ya, sekarang kita lepaskan lagi touchscreen dan LCD-nya gitu kan, untuk memasangkan dengan lem nantinya ya. Nah seperti ini ya, kita lepaskan dulu. Sekarang ini saya bersihkan sisa-sisa lemnya ya, yang masih menempel di tulangannya. Untuk lemnya ini cukup banyak ya. Dan kadang untuk pembersihan lem hitam itu cukup memakan waktu ya, dan ini saya percepat hingga 8 kali percepatan gitu ya. Oke ya, dan ini sudah saya rasa sudah bersih bagian tulangannya ya. Sekarang saya pasangkan LCD-nya, saya bersihkan dulu sisa debu-debu yang ada menempel di bagian LCD-nya ya. Bersihkan. Jadi untuk pemasangan touchscreen itu biasanya menggunakan lem Oka ya, tapi bisa juga tanpa menggunakan lem Oka gitu.
Tapi kita harus konfirmasi dulu kepada pemilik HP-nya ya. Oke ya, dan ini saya rasa belum bersih ya bagian LCD-nya, dan ini saya bersihkan lagi. Kemudian saya bersihkan menggunakan tisu pembersih layar HP ya. Nah, sampai dirasa tidak ada lagi kotoran-kotoran yang menempel di LCD ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Pasangkan terlebih dahulu LCD-nya. Nah, seperti ini, pasangkan. Kemudian baru kita pasangkan konektor LCD, konektor touchscreen-nya ya. Nah, seperti ini kita angkat dan kita pasang. Nah, seperti ini. Pasang. Nah, presisikan dulu ya. Baru nanti kita akan kasihkan lem di samping-samping premnya ya. Jadi cara saya ini ya beginilah. Cara saya memasang touchscreen tanpa lem oka ya. Ini saya pasangkan dulu konektornya ke mesin bawah ya, kemudian langsung saya pasangkan penutup mesinnya gitu sebelum pemberian lemnya ya. Nah, setelah itu baru saya angkat sedikit ya LCD-nya. Nah, kemudian presisikan lagi. Kalau dirasa sudah presisi, pasangkan konektor LCD-nya, baru touchscreen-nya itu kita angkat gitu ya. Nah, seperti ini. Baru nanti saya kasihkan lem di bagian samping dari premnya gitu ya. Sebelum pemberian lem, kita lepaskan dulu plastik dari touchscreen-nya ya, di bagian dalamnya gitu. Nah, ini kita lepaskan, dan juga sisa segelnya itu juga kita rapikan dulu ya, biar tidak mengganjal nantinya saat pemasangannya gitu. Nah, setelah ini baru saya kasihkan lem ya di bagian kiri, kanan, atas, bawah ya. Dan untuk pemberian lem ini kita kasih tebal ya, biar tidak ada pelanginya ya. Biasanya untuk pemasangan touchscreen tanpa lem oka itu ada pelangi biasanya ya. Jadi caranya ini kita kasih lem di bagian samping itu tebal ya, biar touchscreen dan LCD itu tidak menyatu nantinya gitu. Oke ya, bersihkan lagi LCD-nya. Setelah itu nanti saya kasihkan lem ya di bagian touchscreen bagian bawah gitu. Baru nanti kita pasangkan seperti ini ya. Nah, ini tidak ada tidak ada pelanginya ya. Jadi untuk menghemat waktunya, langsung saja ya kita pasangkan baut-baut dan rakit HP ini ya. Untuk pemasangan dan perakitan ini kita cepat ya, biar lem itu tidak langsung mengering gitu. Oke, saya pasangkan baterainya dan juga pasangkan penutup baterai dan juga penutup LCD-nya itu ya. Baru pasangkan bautnya gitu. Sekarang saya pasangkan casing belakangnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, tidak ada pelanginya ya. Baru ini saya kasihkan solasi ya, biar
lem itu merekat sempurna di bagian prem ya. Kasihkan solasi ya di sisi bagian kiri, sisi bagian kanan, dan juga jangan lupa sisi bagian atas dan bawahnya ya. Nah seperti ini ya, tinggal kita tunggu kering sekitar 30 menitan gitu. Oke, dan ini sudah 30 menitan ya. Dan sebelumnya video ini saya cut ya untuk menghemat durasi dari video ini gitu kan. Oke, saya lepaskan solasi-solasi yang tadinya dipasangkan. Jadi untuk teknisi pemula ya, rajin-rajin belajar gitu kan, biar menambah pengalaman mengenai servis HP gitu kan. Nah oke ya, mantap ya. Nah ini, dan ini HP sudah siap digunakan seperti semula lagi ya. Nah ini ya, tombolnya normal ya. Dan sebenarnya video ini bukan untuk menggurui ya, hanya saja untuk berbagi pengalaman seputar servis maupun restorasi HP ya. Dan juga video ini penting ya untuk saya sebagai teknisi HP ya, sebagai arsip ya, arsip kita sebagai teknisi HP gitu ya. Kayak ini saya lepaskan plastiknya. Oh mantap ya. Dan ini HP sudah siap dikembalikan kepada pemiliknya, dan kita siap untuk gajian ya, tanpa perlu lihat tanggal bulan gitu ya. Oke ya, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.